DPW PKS DKI menyerahkan sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin betul bahwa saudara Anies Rashid Baswedan ini tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas, melainkan juga insya Allah memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu di tahun 2024, Pilpres tahun 2024. Ngenes, takut kalah saing sama Gelora. PKS akhirnya nyerah usung Anies tanpa Aher. Memberikan ruang kontemplasi, refleksi kembali bagi PKS untuk mengatur ulang strategi yang menjadi poin teralot dalam proses deklarasi, terutama dalam konteks koalisi perubahan, tampaknya pada penetapan siapa kemudian cawapres yang bisa mendampingi Anies Baswedan. Dan kalaupun ada partai politik tidak mendapatkan posisi cawapres, maka apa kompensasi yang bisa diberikan kepada partai politik tersebut. Baik. It's all about politics, dan politik itu adalah sebuah mekanisme yang sangat dinamis. Who get what? Siapa mendapatkan apa? Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu adalah koalisi yang sangat rapuh. Disatukan oleh kepentingan yang pragmatis, yang ikatannya akan buyar langsung ketika tidak ada lem penguat di antara mereka. Dan saya tebak, tahun 2023 nanti atau tahun depan, koalisi mereka bertiga itu akan bubar, meninggalkan Anies sendirian karena tidak ada partai pengusung sekuat koalisi bertiga ini. Atau kalaupun Anies mau memaksakan diri untuk maju, dia harus mencari partai pengganti Nasdem sebagai backup cadangan. Kalau nggak ada, ya selamat tinggal. Dan selamat tinggal juga untuk AHY yang sampai sekarang masih mimpi untuk ada di puncak jabatan tetapi minim kemampuan. Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana ngototnya PKS hendak mencalonkan Anies Aher kala itu. Alasannya pun jelas, yakni baik Anies maupun Aher sama-sama memiliki segudang prestasi, sehingga kolaborasi keduanya akan membawa Indonesia menjadi negara superpower. Di samping itu, pasangan Anies dan Aher akan didukung oleh warga Jawa Barat, karena Aher merupakan mantan gubernur daerah tersebut. Yang kita tahu sendiri bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan pemilih terbanyak di Indonesia, yakni ada lebih dari 33 juta pemilih di sana. Sehingga kalau pasangan capres atau cawapres dapat menguasai daerah ini seperti Prabowo dulu, maka akan menambah perolehan suara yang sangat signifikan. Kemudian salah satu amanah Majelis Syuro yakni PKS dalam Munas adalah agar pengurus DPP PKS dapat melahirkan kader yang bisa jadi pemimpin negeri. Yang namanya pemimpin negeri tentu levelnya sudah bukan gubernur lagi, tapi minimal jadi wapres ataupun presiden. Sementara PKS Sumedang menyebut nama Aher sangat harum di daerahnya. Dan PKS telah berjasa memenangkan Anies bertarung di Pilgub DKI 2017 silam. Sehingga kalau Anies Aher bersanding akan meneruskan tradisi kemenangan tersebut. Ya, tapi itu dulu, sebelum negara api menyerang. Sekarang perlahan tapi pasti, PKS mulai menyadari bahwa mereka gak bisa juga memaksakan kehendak kadernya harus jadi cawapres Anies. Karena keputusan bukan mereka sendiri yang tentukan, tapi juga Nasdem dan Partai Demokrat. PKS juga sadar betul bahwa Partai Demokrat pun menginginkan tiket cawapres itu untuk diberikan kepada AHY. Sehingga meskipun partai dakwah tersebut tidak pernah sekalipun kadernya ada yang jadi cawapres atau cawapres beneran, pada Pilpres 2024 mendatang, PKS juga sudah legowo yang diusung bukan kadernya lagi. Tidak ada paksaan dalam memilih bakal calon wakil presiden. PKS sejak dari awal mengedepankan kebersamaan dan rasionalitas dalam menentukan bacawa pres. Ujar jubir PKS yakni Muhammad Khalid dengan nada agak bijaksana. Apalagi sekarang adanya Partai Gelora, makin gak peduli PKS dengan cawapres Anies.
Siapapun itu maka didukung, termasuk kalau mantan gubernur DKI tersebut berpasangan dengan Novel Pemukmin atau Aldi Taher, juga akan didukung oleh PKS. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena PKS harus mendapatkan suara dari luar basis masanya supaya tidak jadi partai gurem. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Partai Gelora itu adalah pecahan dari PKS, dan pendirinya yakni Anies Mata pernah jadi presiden PKS sebelum disingkirkan oleh Sohibul Iman dan kawan-kawan. Termasuk wakil ketua umumnya yakni Fahri Hamzah, juga mantan kader PKS. Fahri lah orang yang pertama yang menjadi ketua umum Ketua Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI. Yang kita tahu sendiri bahwa KAMMI ini merupakan organisasi sayap tidak resmi PKS. Jadi pengkaderan PKS biasanya dimulai dari KAMMI. Kader-kader KAMMI yang potensial dipanggil untuk masuk partai yang pernah dipimpin oleh Lutfi Hasan Ishak tersebut. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan ke depannya tidak hanya pemilih PKS yang pindah haluan memilih Partai Gelora, tapi PKS juga berpotensi kehilangan suara dari kelompok pendukung KAMMI ini, yang sebagian anggotanya adalah loyalis Fahri Hamzah. Nah, supaya perolehan suaranya tidak merosot tajam pasca adanya Partai Gelora, maka yang dilakukan oleh PKS adalah berusaha merebut suara dari para pendukung Anies. Terbukti baru-baru ini PKS resmi mendeklarasikan dukungan sebagai capres kepada Anies. Alhamdulillah pembahasan mengerucut. Sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies. Kita usung beliau menjadi tokoh nasional dan Allah takdirkan sebagai presiden, ujar Presiden PKS yakni Ahmad Saiku dengan nada seperti tanpa bersalah. Sudah kayak orang paling paham soal takdir si Saihu ini. Ngomongnya Allah takdirkan Anies sebagai presiden. Padahal bisa ikut pilpres aja belum tentu. Karena waktu pendaftaran pasangan capres atau copres itu masih lama. Bisa saja Nasdem berubah pikiran, batal mengusung Anies atau Partai Demokrat gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu pasca AHY gagal jadi cawapres mantan gubernur DKI itu. Tapi begitulah kira-kira, kalau ketum partai doyan nunggangi agama untuk kepentingan politik, dikit-dikit bawa nama Allah, padahal tujuannya untuk melampiaskan hasad ingin berkuasa. Dengan resmi mengusung Anies, harapannya sih elektabilitas PKS bisa naik seperti Nasdem, sehingga mampu melampaui elektabilitas Partai Gelora.